Luar biasa, puji Tuhan. Pada pagi ini saya mau sharing dari kitab Keluaran pasal yang ke-32. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang ke-25 sampai yang ke-29 menulis demikian. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buat cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah, dedikasikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Salami orang sebelah kirimu, katakan, supaya kamu diberi berkat hari ini. Salami orang sebelah kananmu, katakan, supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Katakan kepada dirimu sendiri, supaya saya diberi berkat pada hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin berbicara tentang komitmen. Satu kata yang sudah langka diucapkan dan langka dilakukan. Saya merasa sebagai orang percaya kita butuh komitmen dalam hidup kita. Ada 3 hal yang penting yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah nothing happen until we make commitment. Tidak ada yang terjadi sampai kita membuat komitmen dalam hidup kita. Apa artinya satu pernikahan tanpa komitmen? Apa artinya satu pelayanan tanpa komitmen? Nah, saudara, kita tidak akan pernah mendapat apa-apa. Kita tidak pernah mencapai apa-apa. Kita tidak pernah menghasilkan apa-apa. Kita tidak pernah menjadi apa-apa tanpa komitmen. Kalau Anda ingin berhasil, salah satu kunci untuk berhasil adalah komitmen. Saya yakin orang yang punya komitmen dalam pekerjaannya pasti akan berhasil. Saudara, kalau Anda ingin punya rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang bahagia, yang kuat, kita butuh komitmen. Komitmen itu yang membuat rumah tangga rukun. Komitmen yang membuat rumah tangga bisa sampai maut memisahkan. Saudara, apapun, saudara, tidak akan terjadi tanpa yang namanya komitmen. Anda ingin punya pelayanan yang luar biasa, dibutuhkan komitmen. Nah, hal yang kedua yang kita mau belajar adalah level berkat. Level kesuksesan, level mukjizat yang kita terima tergantung pada level komitmen Anda. Semakin tinggi komitmen Anda, semakin sungguh-sungguh Anda, maka keberhasilan, urapan, kuasa, berkat yang kita terima juga semakin luar biasa. Nah, saudara, semakin bersungguh hati kita, maka semakin berkat Tuhan semakin dahsyat dalam hidup kita. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, your commitment will shape your life. Komitmen Anda akan membentuk kehidupan Anda. Apa jadinya hidup kita tergantung pada komitmen kita. Orang yang sukses, orang yang hebat, the great man, orang yang luar biasa, orang yang punya komitmen dalam hidupnya. Nah, saudara, saya belajar komitmen adalah kunci untuk kita mengalami kesuksesan dalam setiap bidang. Orang kalau mau berhasil, dia butuh komitmen. Orang kalau mau sukses, butuh komitmen. Anda mau pelayanan Anda berhasil, butuh komitmen. Anda mau pernikahan Anda berhasil, butuh komitmen. Anda mau bisnis Anda berhasil, butuh komitmen. Nah, saudara, komitmen adalah kunci untuk kita berubah dalam hidup kita. Tanpa komitmen, kita tidak akan pernah berubah. Banyak orang punya niat, punya keinginan, punya kerinduan untuk berubah. Tapi yang membuat perubahan adalah komitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar, saudara, bahwa perubahan tidak terjadi karena kita berdoa.
Tapi komitmen terjadi, saudara, perubahan terjadi bukan karena kita berdoa, tapi perubahan terjadi karena kita komitmen. Dalam Alkitab kita bisa baca tentang seorang yang bernama Lea. Lea ini adalah saudara kandung daripada siapa saudara? Rahel. Rahel cantik, Lea kurang cantik. Alkitab berkata Lea itu juling matanya saudara. Dan Alkitab saya bayangkan selalu sibling. Selalu yang namanya saudara itu ada persaingan. Esau dengan Yakub bersaing sejak dalam kandungan. Saudara, Kain Habel bersaing. Nah ini Lea dan Rahel juga bersaing. Apalagi Lea nggak begitu cantik. Rahel itu cantik. Saudara, followers di IG Rahel lebih banyak dari followersnya Lea saudara. Dan saudara bayangkan persaingan kompetisi terjadi antara dua gadis ini. Nah ada seorang pria bernama Yakub. Yakub jatuh cinta, tertarik dengan Rahel karena Rahel itu cantik saudara. Akhirnya Yakub bisa bekerja, mau bekerja 7 tahun tanpa dibayar karena cintanya kepada Rahel untuk bisa menikahi Rahel. Makanya saudara sekalian kalau orang bilang, cowok bilang cinta sama kita, uji dulu. Cinta itu harus teruji Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang kalau pacaran itu gombal banget. Ada lagunya gombal orang pacaran. I climb every mountain, swim every ocean. Itu lagu gombal saudara. Kenapa? Gak ada cowok yang mau climb every mountain, swim every ocean untuk kita gak ada. Hujan aja gak datang saudara. Nah saudara sekalian saya mau beritahu saudara. Yakub rela kerja 7 tahun tanpa dibayar supaya bisa menikahi Rahel. Wow itu cinta sejati. Itu benar-benar cinta luar biasa. Tapi ketika hari H dia tidak menikahi Rahel. Dia ditipu, dia malah menikahi Lea. Lea punya satu masalah besar. Dia punya suami, tapi sayang. Suaminya tidak cinta dengan dia. Suaminya tidak sayang sama dia. Apa artinya pernikahan kalau suami nggak cinta? Apa arti pernikahan kalau suami terpaksa sayang sama kita? Dia nggak cinta sama kita. Kita bisa bayangkan kesedihan. Kita bisa bayangkan stres, depresi yang dialami oleh Lea, saudara. Tapi Tuhan itu adil. Walaupun Rahel itu cantik, Lea itu kurang cantik, Tuhan itu baik saudara. Lea bisa melahirkan, Rahel mandul. Apapun kelemahan saudara, Tuhan berkati engkau dengan kelebihan yang orang lain gak punya saudara. Makanya jemaat City of Love, jangan fokus pada kelemahanmu. Jangan fokus pada kekuranganmu. Tapi lihat ada berkat Tuhan, kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Rahel cantik. Tapi mandul, Lea memang gak cantik, tapi bisa punya anak. Nah, Lea menyatakan perasaannya, curhatnya dari nama anak-anaknya. Alkitab berkata Lea punya 4 anak yang pertama. Anak yang pertama dikasih nama Reuben, yang artinya look at my misery. Lihatlah kesedihan saya. Nah bapak-bapak, wanita itu punya satu keperluan. Kebutuhan wanita yang pertama adalah look at me. Perhatikan aku. Wanita tidak cuma butuh uang, betul wanita butuh uang. Tapi wanita butuh perhatian. Makanya kenapa banyak istri asma bengek, saudara gak bisa tidur karena kurang perhatian dari suaminya. Lea katakan, look at my misery. Dia mengharapkan suaminya memperhatikan kesedihannya, kekecewaannya, kemarahannya, kegeramannya, insecure dalam hidupnya. Dia mengharapkan diperhatikan. Tapi satu hal luar biasa, walaupun suami kita tidak perhatikan kita, Tuhan memperhatikan hidup setiap kita. Saudara, kok gak ada yang amin ya? Ini bukan hari bengong sedunia saudara ya. Nah saudara, walaupun suami kita, orang sekitar kita gak memperhatikan kita, percayalah Tuhan memperhatikan hidup setiap kita. Yang kedua dikasih nama anak adalah Simeon. Ya artinya hear my misery. Dengarkanlah kesedihanku. Wanita itu tidak cuma butuh diperhatikan, wanita juga butuh didengarkan. Nah saudara, ini hal yang terberat bagi seorang suami, harus mendengarkan istrinya. Nah saudara, hear my misery. Walaupun suami kita cuek, kadang-kadang gak dengar omongan kita, tapi saya percaya Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kita. Tuhan yang selalu mendengar jeritan hati kita. Tuhan yang selalu mendengar saudara seruan kita. Yang ketiga, anaknya diberi nama Lewi. Lewi itu artinya komitmen. Lewi itu artinya stick, join, connect. Saudara, join ini komitmen. Nah anak keempat namanya Yehuda. Yang artinya pujian. Sekarang aku akan memuji Tuhan. Bayangkan.
2, anak pertama isinya misery, kesedihan, kegundahan hati, kegalauan hati, kekecewaan. Tapi di anak keempat dia bisa berkata, sekarang aku akan memuji-muji Tuhan. Makanya anak keempat namanya adalah Yehuda, yang artinya pujian, yang artinya ucapan syukur. Apa yang bisa menyebabkan seorang wanita bernama Lea yang hidup dalam kesedihan, tidak dicintai suami, sekarang bisa memuji Tuhan. Karena ada anak yang ketiga, yang namanya Lewi adalah komitmen. Kalau Anda mau berubah, Anda butuh komitmen untuk berubah. Nah, saudara, yang saya pelajari lagi adalah komitmen adalah kunci kemenangan dalam hidup ini. Kalau Anda ingin jadi orang yang berkemenangan, kita butuh komitmen dalam hidup kita. Seorang atlet akan menang dalam pertandingan kalau dia punya komitmen. Komitmen adalah kunci untuk kita bisa dipercaya. Orang bisa can be trusted. Orang bisa dipercaya kalau dia punya komitmen dalam hidupnya, saudara. Orang yang melakukan apa yang dia katakan. Saya punya mentor pernah berkata begini. Dia bilang, Agus, kalau kamu jadi orang great man, orang besar, kamu harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Orang hebat adalah orang yang bisa dipercaya dalam 3 hal. Yang pertama, dia bisa dipercaya dalam perkataannya. Bibirnya enggak dolak-dalik. Di sini ngomong A, di sana ngomong B, di situ ngomong C. Bukan. Orang yang bisa dipercaya bukan orang yang tukang gosip, makin digosok makin sip. Bukan. Orang yang bisa dipercaya dalam perkataannya. Orang memegang perkataan kita. Makanya saudara, perkataan itu hati-hati. Yang kedua, orang bisa dipercaya dalam hal keuangan, saudara. Kita harus bisa dipercaya dalam hal keuangan. Saudara, banyak orang lemah di sini. Kekurangan banyak orang tidak jujur dalam hal mamon. Gak jujur dalam hal keuangan. Yang ketiga, mentor saya bilang, kalau kamu mau jadi orang hebat, kamu harus bisa dipercaya secara moral. Gak jadi orang yang genit, yang suka colek-colek cewek. Gak suka mata jelalatan. Kalau lihat cewek kayak screening dari atas sampai bawah. No. Kita harus jadi orang, saudara, yang bisa dipercaya. Dan itu butuh komitmen. Saya berkomitmen dalam hidup saya. Menjadi orang yang bisa dipercaya secara moral. Jujur, cewek-cewek yang ngefans sama saya banyak banget. Terutama oma-oma, saudara. Tapi saya belajar menjadi orang yang punya komitmen. Ada orang, kalau pendeta, kalau sama cewek yang cantik dia peluk-peluk. Kita wanita biasa, kita pendeta juga manusia biasa ya Pak Tim ya. Betul nggak? Kalau ada cewek cantik kita bisa berdoa, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau oma-oma, jauhkan aku dari pencobaan ini. Nah saudara, kita punya komitmen. Kita punya berapa banyak pendeta yang jatuh dalam imoralitas. Ada berapa banyak pendeta yang hancur gara-gara dosa seks. Saya belajar, saudara. Saya tidak pernah mau konseling wanita berdua. Tidak pernah. Banyak yang WA saya, Pak Agus, saya diberkati oleh khotbah Bapak. Saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk konseling berdua dengan Bapak. Nenek bilang itu berbahaya. Saya nggak mau. Saya harus punya komitmen. No. Kalau cewek mau konseling sama istri saya, kalau enggak bertiga. Sudah ada saya, ada istri saya. Enggak mau berdua. Ada seorang pendeta jadi heboh, saudara. Satu hari ada seorang cewek, saudara, telepon dia mau konseling di hotel. Nggak tahu ini pendeta bodoh atau doyan, saya juga nggak tahu. Dia ikutin ketemu di hotel. Pertama rencananya di lobi, akhirnya di kamar hotel, saudara. Nggak tahu lagi konseling apa konsolong, saya nggak tahu. Tiba-tiba ceweknya meninggal, sudah sekarat. Ceweknya sekarat. Akhirnya pendetanya panik, dibawa keluar. Dibawa keluar, saudara, dan terekam CCTV. Dinaikkan ke taksi, meninggal di taksi, saudara. Pendetanya ke bawah, karena ada bukti CCTV. Saya enggak mau, komitmen, saudara. Istri saya cuma satu, enggak ada duanya. She is the only one, saudara. Enggak ada lagi, satu-satunya dalam hidup saya. Beruntung banget kamu sayang. Nah, saudara, komitmen. Apakah komitmen itu? Kita lebih dalam lagi. Komitmen itu apa sih, saudara? Kita belajar dari Lewi. Komitmen itu to be connect, to be join, to be committed. Saudara, rumah tangga itu perlu komitmen. Kita stick together. Saudara, rumah tangga itu ada musimnya. Ada saatnya kita akur, ada saatnya kita berantem, ada saatnya kita lihat istri kita kok seperti ini. Satu saat kita mengalami musim semi dalam pernikahan kita. Semuanya baik, aman, bahagia. Kita lihat istri saya, kita lihat istri kita lebih cantik dari Luna Maya. Lebih cantik dari Syahrini, saudara. Betul nggak? Ada saatnya kita lihat istri saya, kita lihat istri kita kok seperti mak lampir, saudara. Nah, ada musim-musimnya.
Nah, yang membuat kita bisa langgeng kalau kita stick together. Kita tetap join, kita tetap komitmen. Ada banyak perbedaan saya dengan istri saya. Tapi kenapa kami bisa bersatu sampai hari ini? Karena kami punya komitmen. Jujur saudara, jujur saudara. Kadang-kadang dia nggak tahan sama saya. Tapi kami bisa bersatu hari ini karena masih punya komitmen. Komitmen is the willing decision. Komitmen adalah keputusan yang kita buat tanpa tekanan, dengan sukarela, nggak dipaksakan. Saya menikah bukan karena terpaksa. Banyak orang menikah karena sudah umurnya. No. Saya menikah karena sudah waktunya Tuhan kasih jodoh yang terbaik buat saya. Saudara sekalian, yang namanya komitmen adalah willing decision. Komitmen yang dilakukan dengan sukacita. Hebatnya kita manusia. Ada satu privilege yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan berikan kita free will. Saudara, banyak orang bilang, oh Tuhan itu buat kita seperti robot. Dengan teori namanya predestinate. Semuanya sudah ditentukan. Semuanya, no. Kalau Anda tidak mau, Tuhan gak pernah maksa. Anda dikasih free will. Anda dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Tuhan katakan, aku hadapkan kepadamu hidup dan mati. Kau pilih. Aku hadapkan di depanmu berkat atau kutuk. You choose, saudara. Yang namanya manusia diberikan hak untuk memilih. Yang namanya manusia diberikan hak untuk memutuskan. Itu hebatnya manusia. Tapi sekarang saya lihat salah satu kelemahan generasi zaman now itu generasi yang galau. Yang susah membuat keputusan. Indecisive generation. Susah membuat keputusan. Kenapa susah buat keputusan? Karena terlalu banyak pilihan dalam hidup ini. Terlalu banyak pilihan. Sekarang saudara, zaman saya kecil, yang saya tahu sabun mandi cuma Lux, sabun kecantikan, bintang-bintang film internasional. Sekarang, dulu kalau mandi pakai Lux sajanya kita kayak Widiawati gitu loh saudara. Betul nggak? Saudara sekalian, tapi sekarang sabun mandi banyak banget. Dulu zaman saya kecil saya tahu sabun colek cuma ekonomi. Wings biru sudah. Sekarang banyak banget. Zaman saya kecil susu cuma SGM. Betul gak? Sekarang saudara berapa banyak macam merek susu. Sampai orang bingung untuk membuat keputusan. Satu hari seorang engkau dia pergi ke Glodok, ke Kemayoran saudara. Dia mau beli spare part. Dia tanya sama yang jual, kok ada spare part ini enggak? Kok dia lihat, oh ada. Bapak mau yang mana? Yang original apa yang KW? Yang beli bilang, udah KW aja kok. Yang kau dia bilang, lu mau KW 1, KW 2, apa KW 3? Yang beli bilang, udah KW 3 aja. Terus ditanya mengkoknya, lu mau KW buatan Jepang, apa KW buatan Cina, saudara? Banyak pilihan, betul gak saudara? Lu mau yang gimana? Banyak pilihan. Satu hari seorang anak disuruh papanya, anak papanya bilang, nak, tolong belikan papa minuman, papa haus. Anaknya tanya, papa mau teh botol, bapak mau Coca-Cola, Sprite atau Fanta? Papanya bilang, Papa bilang tolong belikan Coca-Cola. Anaknya tanya, Papa mau Coca-Cola yang dingin apa yang biasa? Papanya bilang dingin dong. Terus anaknya tanya, mau yang di kaleng apa di botol, saudara? Bapaknya bilang udah di kaleng aja. Anaknya tanya, mau beli di Indomaret apa supermarket? Ada banyak pilihan. Sampai kita bingung. Tapi satu hal, komitmen adalah a willing decision. Keputusan yang Anda buat hari ini akan menentukan hidup Anda nanti. Dan menentukan keturunan Anda. Dengar, keputusan yang Anda buat hari ini akan menentukan hidup Anda nantinya dan juga menentukan destiny anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 keputusan penting yang harus kita buat dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu yang bernilai kekal. Yang bernilai kekal adalah kepada siapa Anda percaya. Komitmen kepada siapa kita menyembah. Yosua katakan, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, itu komitmen yang bernilai kekal. Kalau Anda percaya Yesus, ada keselamatan dan hidup kekal buat Anda. Tapi kalau Anda tidak percaya Yesus, ya ada kematian kekal buat Anda. You choose, saudara. Anda harus memilih sesuatu yang bernilai kekal. Dan saya bersyukur saya memilih mengikut Yesus. Beribadah kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Dan saya punya hidup yang kekal. Siapa yang punya hidup yang kekal pada pagi ini? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara. Yang kedua, keputusan yang bernilai seumur hidup. Yaitu dengan siapa kita menikah. Makanya anak muda jangan sembarangan pilih jodoh.
Jangan asalan. Orang pertama yang saya ketemu nanti keluar dari gereja itulah jodoh saya. Jangan saudara. Jangan sembarangan. Karena pilihan kita untuk jodoh kita itu seumur hidup. Alkitab berkata sampai maut memisahkan kita. Gak ada perceraian dalam kekristenan. Nah jemaat yang diberkati, kita harus memilih jodoh kita. Yang terbaik buat kita. Tapi saya percaya sampai hari ini ada jodoh ilahi. Sampai hari ini saya percaya ada jodoh yang dari Tuhan. Saya percaya banget saya terlambat menikah. Kenapa? Karena saya menanti jodoh yang dari Tuhan. Yang ngefans sama saya banyak. Saya menikah umur 25 bisa. Mau bayangin saudara muka mirip Andy Lau, otak Albert Einstein gini, betul nggak? Yang ngefans banyak. Saya bisa menikah umur 25 dengan cewek berkepribadian, punya pabrik pribadi, punya investasi pribadi. Saya bisa cari intelek yang cantik, tapi saya nggak mau. Saya percaya ada jodoh dari Tuhan. Walaupun saya menikah umur 40, orang Batak bilang saya panglatu, panglima lajang tua. Tapi nggak apa-apa, saya mendapat wanita jodoh dari Tuhan. Yang terbaik buat saya, I love you baby. Nah saudara sekalian, saya mau beritahu saudara. Komitmen. Yang bernilai seumur hidup dengan siapa kita menikah. Yang ketiga, komitmen yang penting adalah decision kita, keputusan kita tentang panggilan hidup kita. Saudara, ada banyak orang sudah tidak mengerti apa panggilan hidupnya. Anda tahu nggak, Tuhan itu menciptakan kita tuh unik. Tuhan tuh menciptakan kita tuh dikatakan marvelous and wonderful. Dahsyat dan ajaib luar biasa. Tuhan menciptakan kita tuh wow. Coba lihat kiri kanan bilang wow. Kamu tuh wow banget. Luar biasa. Unik. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Saudara, kita ini punya DNA yang berbeda-beda. Kita ini punya semuanya berbeda. Enggak ada yang sama. Artinya engkau unik, engkau luar biasa. Anda adalah Anda. Jangan coba menjadi seperti orang lain. Don't die copy, be original. Jangan jadi kopi, jangan jadi kopi, kita harus jadi original. Saudara, saya tidak akan pernah bisa menjadi seperti Pastor Tim. Saya pengen banget bisa jadi seperti Pastor Tim. Begitu kalem, dengan senyum, kalem, tidak banyak ngomong. Saya terlalu ceria sekali mungkin saudara. Tadi dibilang pendeta yang ceria, la. Kalau Pak Tim kan jaim. Shalom. Apa kabar? Saya nggak bisa. Saya bukan Pak Tim. Naik panggung lembut. Saya enggak, sudah. Rasa gerusu, saudara. Nah, cuman saya itu ngefans banget sama Benny Hinn. Sampai saya mau jadi Agus Hinn, saudara. Tapi saya sadar, sampai kapanpun saya nggak pernah bisa jadi Benny Hinn. Karena saya bukan Benny Hinn. Zaman saya sekolah, saya ngefans banget sama John Travolta. Dengan film Saturday Night Fever. Staying alive, staying alive, staying alive. Keren banget tuh ya. Semua cowok zaman itu jalannya kayak John Travolta. Wah, kamu mau foto ya jahat ya. Nah tapi sudah gak dapat, haleluya. Gak dapat, kelas, kasihan ya lah. Telat saudara. Nah semua orang ingin jadi seperti John Travolta. Gak lihat ya. Nah saudara ya. Saya nggak akan pernah bisa jadi seperti John Travolta. Gagah zaman itu ya. Matanya biru, menyala, keluar api. Wih keren banget, macho banget. Semua orang ngefans sama John Travolta. Saya nggak akan pernah jadi John Travolta karena saya John Tralala. Nah semangat. Don't copy others. Be original. Dan satu hal saya belajar, Tuhan menerima kita apa adanya kok. Tuhan menerima kita siapa kita. Tuhan tidak pernah menuntut saya menjadi seperti Pastor Tim. Tuhan tidak menuntut saya menjadi seperti orang lain. Nggak bisa. You is you. Anda adalah Anda. Dan setiap kita didesain karena Tuhan punya panggilan dalam hidup kita. Makanya skill kita berbeda. Ability kita berbeda. Kecakapan kita berbeda. Setiap kita berbeda. Nggak bisa sama. Pak Tim punya kelebihan yang saya nggak punya. Saya punya kelebihan yang Pak Tim nggak punya. Kenapa? Kita punya panggilannya masing-masing. Pak Tim tuh cocok jadi gembala, tenang, cool, bisa handle masalah. Kalau saya apa? Berantem mungkin jemaat saudara, benar. Nah saudara saya mau beritahu, tiap kita panggilannya beda-beda. You must choose your calling. Anda mau jadi apa? Apa pilihan hidup Anda? Harus tentukan panggilan Anda. Nah kita belajar dari Lewi. Lewi ini kalau saudara melihat, Lewi ini kalau kita lihat latar belakangnya dia anak Yakub.
Lewi itu sebetulnya dikutuk oleh Yakub. Waktu Yakub mendoakan Lewi, dia berkata begini, bahwa senjatamu adalah alat kekerasan. Senjatamu adalah alat kekerasan. Saudara, bayangkan Lewi ini dikutuk bersama Simeon. Karena mereka pernah menipu laki-laki dari Sikem yang naksir sama saudari mereka, Dina namanya. Nah, karena naksir sama Dina, dia bilang, oke, kalau kalian mau sama adik saya, kalian harus disunat semua. Karena cinta disunat semua, dibunuh sama mereka, saudara. Yakub marah, Yakub bilang, senjatamu adalah alat kekerasan. Tapi saudara, satu hari, saudara, Alkitab berkata Musa naik ke Gunung Sinai, berdoa sama Tuhan, bertemu Tuhan, Tuhan kasih 10 perintah Allah. Nah saudara, waktu itu Harun yang memimpin, bangsa ini jadi liar. Mereka jadi menyembah berhala. Dan saya belajar, kenapa bangsa Israel menyembah berhala? Apakah mereka jahat? No, bangsa Israel itu gak jahat. Mereka menyembah berhala karena mereka mengkopi orang-orang sekitar mereka. Mereka lama hidup di Mesir, diperbudak di Mesir, dan kita tahu Mesir itu sangat-sangat menyembah berhala. Banyak dewi, banyak dewa di Mesir. Nah, orang Israel terpengaruh oleh penyembahan berhala di Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mencari objek dewa, menjadi objek dewi. Maka mereka membuat anak lembu dari emas. Saudara, mereka menyembah karena mereka ingin menjadi seperti orang sekeliling mereka. Ini bahaya. Saudara, kita orang Kristen hidup di dunia, tapi jangan mencontoh dunia. Jangan menjadi seperti dunia. Kita orang Kristen, kita anak Tuhan, bukan anak dunia. Alkitab berkata persahabatan dengan dunia membuat kita menjadi musuhnya Allah. Nah saudara sekalian, saya mau beritahu saudara, mereka meniru cara-cara orang Mesir. Mereka menyembah berhala. Musa dengar, dia marah besar, saudara. Terus Musa katakan, hey, semua bangsa Israel yang mau berpihak kepada Tuhan, datang ke sini. Dari sekian banyak yang datang berpihak kepada Tuhan, hanya Bani Lewi. Dan Alkitab berkata, sejak hari itu Bani Lewi diberkati oleh Tuhan. Bayangkan, keputusan yang Anda buat bisa membuat kutuk menjadi berkat. Keputusan yang Anda buat bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Dan sejak hari itu, bukan cuma Lewi diberkati, semua keturunan Lewi diberkati. Makanya Bani Lewi dikasihkan untuk menjadi imamnya Tuhan. Saudara, keputusan yang kau buat hari ini, komitmen yang kau buat hari ini akan berdampak bukan cuma bagi masa depanmu, tapi berdampak bagi anak cucumu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, commitment as a willing decision. Satu keputusan yang kita buat dengan sadar, dengan sukarela, dengan sukacita, saudara. Yang kedua yang kita bisa belajar adalah komitmen itu mengikat kita. Komitmen itu mengikat kita, membuat kita kehilangan sebagian dari kebebasan kita. Komitmen itu tidak suka-suka. Suka-suka saya pulang, suka-suka saya gak pulang, gak bisa keles. Kalau lu sudah menikah, lu harus pulang, karena punya istri dan anak. Anda tidak bisa suka saya melayani, gak suka saya gak melayani, Pak Tim. Halo, satu hari seorang pendeta ditelepon, Pak pendeta bisa khotbah di tempat saya. Pendetanya bilang ini, oke, kalau saya datang berarti saya bisa. Kalau saya gak datang berarti saya gak bisa. Keles, ini komitmen. Suka gak suka, senang gak senang, kamu harus datang. Kalau bicara ngantuk, hari ini saya ingin tidur lama. Tapi saya punya komitmen untuk khotbah di Grace City of Love. Apapun resikonya, saya harus datang. Kok gak ada yang amin ya? Amin. Komitmen itu membuat kita terikat. Kita diikat oleh komitmen. Apapun up and down dalam musim pernikahan kita, komitmen itu membuat kita terikat. Ikatan itu membuat ruang lingkup kita jadi terbatas, betul. Tapi saudara, itu mendatangkan sukacita yang besar. Waktu saya belum menikah, saya cowok yang sangat mandiri. Mandi-mandi sendiri, tidur-tidur sendiri, makan-makan sendiri. Tapi setelah menikah, saya terikat. Saya terikat oleh istri saya. Terikat, kita binding. Kita diikat. Dan itu kekuatan satu pernikahan adalah ikatan. Kalau ikatannya kuat, rumah tangga kita akan langgeng. Tapi kalau ikatannya kendor, bahaya bagi rumah tangga kita. Saudara, saya kehilangan, ada banyak kebebasan dalam hidup saya. Dulu saya mau makan apa saja, suka-suka saya.
Saya senang, saya suka, saya hajar. Saya makan angkatan darat, laut, dan udara. Hajar, boleh. Tapi sekarang sudah menikah nggak bisa. Ada controller, ada security yang ngawasin. Yang suka tendang kaki saya dan kadang-kadang ambil saya punya mangkok, saudara. Benar. Nggak bebas lagi. Berikan aku kebebasan untuk makan apa saja, sayang. Please. Kadang-kadang saya mesti rayu dia untuk makan sesuatu. Dan wanita tuh gampang dirayu, itu hebatnya. Nah, saudara, benar. Dulu saya misalnya mau beli barang nih. Saya punya uang, saya suka, saya cocok, saya beli. Sekarang kita tanya istri dulu mau beli barang ya Pak Tim ya. Ma, bagus loh baju ini, beli ya. Selalu dijawab. Gak jujur bapak-bapak sini ya. Gak usah. Baju kamu banyak, betul nggak? Sepatu kamu masih banyak. Ada seorang pendeta komplain sama saya. Kenapa ya Pak ya? Wanita tuh setiap kita mau beli apa, saya bilang nggak usah. Kamu punya banyak. Tapi dia bisa buka di Tokopedia, beli A, I, U, E, O. Saudara ya, kirim paket tiap hari datang. Itu hebatnya wanita. Nah saudara sekalian, kebebasan hilang. Tapi I'm happy. Saya bersuka cita. Saya senang walaupun saya terikat, saya senang. Dan saudara, banyak orang tidak mau komitmen karena mereka nggak mau terikat. Dan satu hal yang saya belajar saudara, sebagai orang percaya kita ini terikat. Anda jadi orang percaya bukan freedom, bebas, merdeka. Anda tuh terikat. Mari kita baca. Roma 6 ayat 17-18 menulis demikian. Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan 18 menulis demikian dalam firman Tuhan. Roma pasal 6, 17, 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Diikat oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan, amin. Tadinya kita diikat dosa, diperbudak dosa, kita dikuasai dosa. Sekarang kita dibebaskan, dimerdekakan dari ikatan dosa. Dan menjadi apa? Bengong lagi deh. Menjadi apa? Hamba kebenaran. Hamba tuh terikat. Hamba tuh gak bebas. Jadi kita harus punya komitmen. Kita ini harus siap untuk terikat. Nah komitmen ini mengikat kita untuk melakukan. Bukan cuma ngomong tapi kita melakukannya. Kita gak bisa komit pada 10 perusahaan. Kita gak bisa komit pada 5 gereja. Kita gak bisa komit pada 3 wanita. Hanya 1. Amin. Satu hal yang mengerikan, saya melihat survei ya. Banyak orang yang merasa punya potensi, banyak orang yang merasa punya talenta, tidak mau komit. Betul nggak? Orang-orang yang punya potensi yang hebat, orang-orang yang punya talenta yang luar biasa, merasa nggak perlu komitmen. Salah. Justru komitmen akan mengembangkan talenta dan potensi kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang ketiga, komitmen menunjukkan kepada satu dedikasi. Makanya Tuhan katakan baktikanlah dirimu, dedikasi. Yang artinya komitmen itu gak bisa satu kaki di sini, satu kaki di sana, gak bisa. Makanya komitmen itu tombolnya cuma satu, yaitu on. Tombol komitmen gak ada on off. Tombol komitmen itu on, jadi gak bisa satu di sana, satu di sini, gak bisa. Tombolnya cuma satu bukan 2. Nah saudara, orang komitmen adalah orang yang menceburkan dirinya sepenuhnya, totalitas saudara. Apapun yang dilakukan totalitas, cemplungkan dirimu. Di gereja kalau mau komitmen gak ada yang namanya di balik layar. Banyak orang bilang, Pak saya di balik layar aja. Saya supporter. No, Tuhan tidak mengharapkan kita supporter. Tuhan mengharapkan kita jadi pemeran utama saudara. Amin. Kita harus mencemplungkan diri kita. Kita harus menceburkan diri kita. Kita harus mendedikasikan diri kita dengan penuh totalitas. Yang namanya greatness is not on sale. Gak pernah yang namanya kebesaran, kedahsyatan buy one get one free. No. Gak ada discount, gak ada sale. Yang namanya greatness perlu yang namanya totalitas. Makanya Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap, 100%. Total, sepenuhnya, seluruhnya. Gak bisa 90%, gak bisa 25%, no. Segenap, seluruhnya.
Tuhan nggak mau 50%. Tuhan nggak mau 99%. Tuhan mau segenap, sepenuhnya. Segenap. Salah mikir kamu totalitas. Apapun yang kau kerjakan dengan penuh komitmen, kerjakan dengan totalitas. Anda komitmen melayani dengan totalitas. Anda komitmen bekerja dengan totalitas. Anda komitmen bisnis dengan totalitas. Apapun yang jadi komitmen Anda, totalitas. Sepenuh hati. Dan Tuhan mencari orang-orang yang punya komitmen untuk mencurahkan berkat-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya atas hidup setiap kita. Tuhan nggak cari orang yang 90%, 80%. Mata Tuhan mengelilingi bumi. Mencari orang-orang yang bersungguh hati. Supaya dia boleh menyatakan kuasanya, menyatakan kekayaannya, menyatakan kemuliaannya. Ada orang sungguh hati di tempat ini? Tuhan akan berkati hidup Anda. Tuhan akan pakai hidup Anda. Tuhan akan bedakan hidup Anda. Yang keempat, yang terakhir. Komitmen adalah tanggung jawab. Komitmen adalah tanggung jawab. Saudara, hidup Kristen penuh dengan privilege. Kita bersyukur ada berkat, ada anugerah, ada kasih karunia. Tapi dengar, hidup Kristen juga ada tanggung jawab. Kita harus seimbang, balance dalam kekristenan kita. Kita nggak mau cuma ada berkat, kasih karunia, anugerah, pengampunan. Tapi kita juga tuh ada responsibility kita, ada tanggung jawab kita. Dan komitmen itu adalah tanggung jawab. Saudara, banyak orang mau mendapatkan tapi tidak pernah memberi. Aku tidak bisa to get kalau Anda tidak to give, saudara. Nah, ada hak, ada kewajiban. Kalau Anda mau mendapatkan yang terbaik, Anda harus memberikan yang terbaik. Barang yang bagus itu mahal. Betul nggak? Saya satu hari kemarin pelayanan ke Solo, diberikan batik, saudara. Batiknya keren banget, saudara. Saya pakai, saudara. Semua orang bilang, Pak, cakep banget. Bisa lihat di IG saya, Agus Lutan, saudara. Keren banget. Anda tahu harganya berapa? Harganya 125.000, saudara. Tapi kan yang pakainya Andi Lau kelihatannya kayak 1.250.000. Keren banget. Tapi dasar barang murah, waktu saya pakai, kancingnya copot. Sibuk khotbah pasang-pasang kancing, saudara. Saudara, kenapa? Barang mahal, barang bagus itu pasti mahal. Ada mau mendapatkan yang excellent, you must give excellent. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Besar yang kau tabur, besar juga yang kau tuai. Sedikit yang kau tabur, sedikit juga yang kau tuai. Kita mau kalau bisa sedikit menuai, investasi sedikit, tapi hasil banyak. Keliru. You give excellent and you will get excellent. Ada give, ada get. Apa yang Anda give itu yang Anda get. Ada hak, ada kewajiban. Komitmen adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk kita melakukannya. Kita punya responsibility. Dan Tuhan ingin kita komitmen dalam iman kita. Komitmen dalam hidup kita. Ada 4 hal yang kita perlu komitmen. Yang pertama, komitmen kita sama Tuhan. Komit sama Tuhan. Stick dengan Tuhan. Join dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan. Hidup akan diberkati Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, we are nothing. Yang kedua, komitmen pada keluarga. Komitmen pada pernikahan. Yang ketiga, komitmen pada gereja lokal. Anda harus komit, gak bisa. Hari ini Anda di gereja A, besok di gereja B, lusa di gereja C. No. Anda tidak akan bertumbuh. Anda harus komit di satu gereja. Makanya kalau Anda masuk satu gereja, Anda belum merasakan proses, berarti Anda belum jadi anggota gereja itu. Ketika Anda masuk satu gereja, kok begini sih? Kok gembala begini sih? Kok jemaat begini sih? Itu tandanya Anda sudah mulai komitmen dalam gereja itu. Tidak ada gereja yang sempurna. Kecuali di jalan sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Semua kita lagi disempurnakan bersama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Komit dalam satu gereja lokal. Kalaupun ada satu gereja yang sempurna di daerah Kuningan ini. Begitu Anda masuk jadi jemaat, gereja itu langsung tidak sempurna, saudara. Komit pada satu gereja lokal. Komit pada satu gereja lokal. Di situ kita dibentuk, kita diproses, kita diarahkan, kita dibertumbuhkan, kita jadi luar biasa. Anda harus komitmen pada gereja lokal. Ada satu ayat saya ajak kita buka. Mazmur 92 ayat 13 dan 14. Mazmur 92 ayat 13-14 menulis demikian. Mereka yang ditanam di mana? Di bait Tuhan. Ditanam itu komitmen. Nggak bisa hari ini saya tanam biji mangga, seminggu kemudian saya bongkar, saya pindahin. Berbuah, dia akan bertumbuh nggak mati. Begitu juga kita harus ditanam di bait Allah.
akan bertunas di pelataran adalah kita, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara, jangan, kalau orang ditanam sampai tua pun dia masih berbuah loh. Dan menjadi gemuk. Jangan salah, gemuk itu fat, getting fat loh saudara. Kata gemuk itu artinya prosper, makmur, sejahtera, sudah berlemak-lemak, artinya diberkati luar biasa. Dan menjadi segar. Ini untuk orang tua. Waktu saya ulang tahun, kita selalu pakai alasan, kita pikun karena umur. Kita merasa apa? Kita sakit-sakitnya udah tua. Selalu orang tua tuh kesannya pikun, ya tante ya. Kemudian sakit-sakitan, suka lemah, betul nggak? Nah, kita bilang menjadi tua, dia akan berbuah, diberkati prosper, makmur, sejahtera, bahagia, dan segar. Orang tua yang segar, orang tua yang berbuah, dan orang tua yang produktif. Itu akan terjadi kalau kita ditanam di bait Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, komitmenlah pada panggilan Anda, pada impian Anda, pada cita-cita Anda. Komitmen. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama.